Assalamualaikum, perkenalkan saya Nasir Robina Nasir. Kali ini saya akan membahas tentang pengembangan skill kepemimpinan. Sebagian besar literatur tentang pengembangan kepemimpinan telah difokuskan pada peningkatan keterampilan dan perilaku individu. Kepemimpinan adalah proses bersama yang melibatkan upaya kerja sama banyak orang. Maka pengembangan kepemimpinan juga harus mempertimbangkan bagaimana mempersiapkan orang untuk berpartisipasi dalam proses kolektif ini. Pengembangan individu masih penting, tetapi ada juga kebutuhan untuk mengembangkan proses kepemimpinan yang efektif dalam tim dan organisasi. Kemajuan dalam memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya sebagian akan bergantung pada kemajuan teori dan penelitian tentang proses kepemimpinan di tingkat kelompok dan organisasi. Ini juga akan membutuhkan penelitian longitudinal yang lebih intensif tentang cara-cara untuk mempengaruhi dan meningkatkan proses kepemimpinan ini. Perencanaan pengalaman pengembangan untuk manajer individu seringkali serampangan dan tidak sistematis ketika ditentukan secara independen oleh bos masing-masing manajer saat ini dan diteruskan ke bos berikutnya. Beberapa organisasi memiliki posisi khusus dengan tanggung jawab utama dan merencanakan dan mengkoordinasikan keseluruhan proses pengembangan kepemimpinan untuk organisasi. Berikut aspek yang mendukung pengembangan kepemimpinan. Yang pertama, dukungan oleh bos. Bos langsung dapat memfasilitasi pengembangan keterampilan kepemimpinan pada bawahan. Namun, seorang manajer yang tidak memahami pentingnya pembinaan dan pendampingan tidak mungkin memberikan banyak hal kepada bawahannya. Yang kedua, bagaimana banyak dorongan dan dukungan yang diberikan oleh atasan untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan merupakan penentu lain dari motivasi seseorang untuk belajar dan menerapkan keterampilan kepemimpinan. Selanjutnya, iklim belajar. Jumlah pelatihan dan pengembangan manajemen yang terjadi dalam suatu organisasi sebagian bergantung pada sikap dan nilai yang berlaku tentang pengembangan. Kadang-kadang disebut sebagai iklim belajar. Kondisi umum ini menambah pengaruh atasan langsung. Pengembangan kepemimpinan lebih mungkin terjadi ketika pembelajaran individu dianggap sangat penting untuk efektivitas organisasi. Selanjutnya, kriteria untuk tugas perkembangan. Yang pertama, sebagian besar organisasi tidak membuat penugasan pekerjaan yang secara eksplisit memberikan peluang perkembangan yang memadai dan kemajuan pembelajaran yang logis. Ide menggunakan tugas pekerjaan untuk pengembangan kepemimpinan agak bertentangan dengan pendekatan tradisional untuk seleksi dan penempatan dalam sebuah organisasi yang mencari pasangan yang cocok. Yang kedua, menugaskan pekerjaan yang menentang kepada seseorang yang belum memiliki semua keterampilan yang diperlukan dapat meningkatkan perkembangan. Tetapi ada juga resiko kesalahan dan kegagalan serius. Kalaupun orang tersebut sukses, akan membutuhkan masa belajar yang lebih lama untuk menguasai pekerjaan tersebut. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa sebagian besar organisasi mencoba untuk memilih orang dengan keterampilan terbaik untuk posisi manajerial. Sekian penjelasan saya dari kelompok 14 tentang pengembangan skill kepemimpinan dalam subbab pengembangan skill dan fasilitas. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.